Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman dari murid 10 MIPA 3 yang Pak Faiz cintai dan Pak Faiz banggakan, alhamdulillah 2 pekan ya kita nggak ketemu. Sekarang kita sudah ketemu lagi di Zoom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Dan kita doakan juga barangkali ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang diberikan nikmat tidak sehat, kita doakan semoga lekas baikan, lekas sembuh, lekas bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Faiz ingatkan bagi yang baru gabung silahkan untuk kameranya di-on-kan ya. Arikah, maaf Pak, saya izin tidak menyalakan kamera karena ada kendala dengan kamera saya Pak. Oke, sip, makasih konfirmasinya. Oke, sebelum Pak Faiz mulai pelajaran pada siang hari ini, silahkan ditanyakan ke Pak Faiz, barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan ke Pak Faiz. Ada pertanyaan, silakan. Tidak, Pak. Mas Ragajati, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Tidak ada, berarti Pak Faiz lanjutkan ke materi berikutnya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang menggambar struktur Lewis. Kemarin kan kita sudah berkenalan tentang sedikit teori dari teori ikatan kimia kan. Nah, Pak Faiz beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwasanya ikatan kimia ini nantinya bisa digambarkan biar tidak kelihatan abstrak. Cara penggambarannya adalah dengan cara digambar struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewis itu apa? Semoga kalian sudah sempat membaca materi yang Pak Faiz share di Google Classroom. Di sana ada tentang struktur Lewis. Adakah yang belum membaca? Semoga semuanya sudah membaca ya. Walaupun belum dong nggak masalah, yang penting sudah membaca, itu kan insya Allah barokah, karena Pak Faiz menginstruksikan kalian untuk membaca. Kalau kalian sudah membaca berarti insya Allah barokah. Ya, walaupun misalkan kalian belum paham, tapi insya Allah dengan keberkahan nanti lama-lama juga akan paham. Nah, kalau struktur Lewis itu pengertiannya adalah cara atom-atom saling mengikat dalam suatu molekul. Nah, ada aturannya. Aturan yang pertama, kita harus membuat konfigurasi elektron dari atom-atom yang berikatan. Nah, ini kalian udah jago semuanya. Membuat konfigurasi elektron itu kalian udah bang jago semuanya. Kemudian setelah kita membuat konfigurasi elektronnya, kita hitung jumlah elektron valensi dari atom-atom tersebut. Elektron valensi itu apa? Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar ya. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Oke. Kemudian kita tentukan atom pusat dan atom samping, kemudian lalu kita gambarkan. Setelah kita gambarkan sepasang elektron, setelah kita gambarkan atom pusat dan atom samping, kita gambarkan sepasang elektron di antara dua atom yang saling berikatan. Setelah itu, kita jadikan atom sampingnya duplet atau oktet. Nah, kita usahakan atom pusatnya oktet. Nah, kalau sudah oktet, ingat ya, duplet sama oktet. Duplet itu kalau 2, dikelilingi oleh 2. Kalau oktet itu 8. Yang boleh duplet itu adalah helium dan hidrogen. Kalau selain itu harus oktet. Makanya usahakan atom pusatnya oktet. Kemudian kita berikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Ini langkah-langkahnya, aturan-aturannya lah. Di slide berikutnya, Pak Faiz akan coba perlihatkan langkah-langkah dan contoh-contohnya. Barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan.
Ada pertanyaan? Belum? Belum. Oke, sip. Kalau belum Pak Faiz lanjutkan. Nah, misalkan Pak Faiz punya soal. Gambarkan rumus Lewis CH4. CH4 itu namanya gas metana. Gas metana itu salah satunya ada di campuran gas LPG yang ada di rumah-rumah kita. Tabung gas itu isinya salah satu penyusunnya adalah gas metana atau CH4 ini. Nah, diketahui nomor atom C 6 dan H 1. Nah, tadi sesuai aturan langkah pertama itu kan kita harus membuat konfigurasinya, ya kan? Nah, konfigurasinya kalau untuk 6C yaitu 1S2, 2S2, 2P2. Sedangkan H itu 1S1 karena hanya satu saja. Nah, elektron valensi berada di mana? Berada di yang Pak Faiz tuliskan dengan warna merah. Berarti untuk karbon, elektron valensinya ada berapa ini? 2 tambah 2? 4. 4, betul. Sedangkan untuk hidrogen, elektron valensinya berapa? Satu atom hidrogen berapa? 1. Kalau 4 atom hidrogen, karena CH4 kan berarti hidrogennya ada 4. Berarti elektron valensinya 1 kali 4, sama dengan 4. Jumlah elektron valensinya 4 tambah 4, berarti totalnya 8. Jumlah elektron valensinya ada 8, berarti kita harus menggambarkan 8 elektron pada struktur Lewisnya nanti. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Enggak ada, Pak. Tidak. Paham ya? Buat elektron konfigurasi, kemudian hitung elektron valensinya bisa ya? Bisa. Bisa. Oke. Bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa. Oke. Nah, langkah yang kedua, kita tentukan atom pusat dan atom samping, lalu kita gambarkan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Atom pusat biasanya jumlahnya lebih sedikit. Maka dalam molekul CH4, C-nya ada 1, H-nya ada 4. Maka yang berperan sebagai atom pusat adalah yang C. Karena C cuma ada 1, sedangkan H berperan sebagai atom samping. Sehingga kita gambarkan seperti ini. C itu berada di pusat atau di tengah-tengah. Dikelilingi oleh atom samping, yaitu H sebanyak 4. Oke. Langkah kedua, apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ada pertanyaan, silahkan. Itu gambar atom sampingnya tuh harus dikelilingin gitu atau boleh bebas? Boleh bebas. Tapi kan ini kebetulan ada 4, berarti harus dikelilingi, harus mengelilingi. Kalau ada 3, ya misalkan yang ini nggak kita tuliskan gitu, Mas. Tapi pada intinya atom pusat itu harus di tengah gitu, Mas. Ya. Pada intinya atom pusat itu harus ada di tengah. Oke, pertanyaan bagus dari Mas Raga Jati. Yang lain ada yang mau tanya, silahkan ditanyakan dulu sebelum Pak Faiz lanjutkan ke langkah berikutnya. Pak, kalau jumlah atom pusat sama atom sampingnya tuh sama, gimana, Pak? Nggak masalah. Misalkan samping-sampingan gitu. Misalkan, iya, samping-sampingan, iya. Misalkan katakanlah C2H2 gitu kan ya? Ya, Pak. Ya, bisa samping-sampingan berarti. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan bagus dari Mas Raga Jati. Biasanya orang tenggelam itu panik. Ya, benar nggak? Ya, orang tenggelam itu Belum ada lagi? Bisa Pak Faiz lanjutkan? Oke. Oke, Pak Faiz lanjutkan. Yang ketiga, langkah yang ketiga, kita gambarkan sepasang elektron di antara 2 atom yang saling berikatan. Oke, sepasang. Sepasang elektron itu berarti ada 2 elektron ya. Ini, C dengan H yang ke atas kita kasih sepasang elektron. C dengan H yang samping kanan kita kasih sepasang elektron. C dengan H yang ada di bawah kita kasih sepasang elektron. C dengan H yang ada di kiri juga kita kasih sepasang elektron. Oke, langkah yang C bisa dimengerti? Harus ada sepasang elektron untuk atom-atom yang berikatan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Untuk yang D.
kita jadikan atom samping duplet atau oktet. Ya, ini berkaitan dengan langkah yang E. H seharusnya duplet. Kita lihat di gambar H kan sudah duplet ya. Sudah H ini sudah mengikat sepasang. Sudah dua ya, duplet ya, 2 elektron ya. Masing-masing atom H. Berarti atom samping sudah duplet semua ya ini ya. Ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Bisa, oke. Pak Faiz lanjutkan ke slide berikutnya. Usahakan atom pusatnya juga oktet. Usahakan atom pusatnya oktet. C atau karbon itu biasanya oktet. Dan jika kita lihat di gambar, C sudah oktet. Di gambar yang tadi, atau di gambar yang bawah ini juga bolehlah, C sudah oktet. Kemudian langkah berikutnya, jumlah elektron yang digambar sudah 8, artinya sudah pas. Maka yang terakhir, kita berikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Misalkan, dengan buletan dan tanda silang. Ya. Kalau kita tuliskan konfigurasi tadi kan H itu kan cuma 1 elektron valensinya. Sedangkan C kan 4, ya kan? Misalkan yang C kita ganti dengan tanda silang. Berarti yang tanda silang. Masing-masing sepasang-sepasang itu salah satunya kita ganti tanda silang. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Gambar Lewisnya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan ditanyakan ke Pak Faiz. Ya. Tidak. Tidak. Itu kelihatan di gambar oktet sama dupletnya itu gimana apa bedanya? Gimana Mas Ragajati? Mas Ragajati ya? Itu kan kelihatan di gambarnya sudah oktet atau duplet itu gimana? Oke, ini Mas. Yang boleh duplet kan helium sama hidrogen, ya. Nah, kita cek nih. Hidrogen di sini kan sudah 2 atau ini? Oke, bentar Pak Faiz kopikan di lembar yang lain. Nanti kalau kalian mengalami kesusahan error apa hari ini juga langsung kabari saya pas jam kerja, jadi saya pasti ada di sekolah dan saya bisa langsung cek. Biasanya mau kirim ini Pak, Oke. ya, tapi kalau nggak konfirmasi, kalau nggak masuk juga bukan salah saya karena sebenarnya Ini Mas. Untuk atom H ini sudah duplet ini. Karena 2 ini loh. Sudah ada 2 ini kan. Masing-masing atom H ini udah duplet ini. Bisa kelihatan yang Pak Faiz coret-coret ini? Bisa. Nah ini kan berarti udah duplet ini H. H sudah duplet. Iya kan? Sedangkan yang C, atom C ini sudah oktet. C kan di tengah ini. Berarti kan semuanya ini kan juga berikatan ke C ini. Digunakan untuk mengikat C. Artinya di sini C sudah oktet. Gitu Mas Ragajati. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. C sudah oktet karena sudah dikelilingi oleh 8 elektron. Sedangkan H juga sudah duplet karena sudah dikelilingi oleh masing-masing 2 elektron. Gitu ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Belum? Belum ada? Bisa Pak Faiz lanjutkan? Oke, kalau belum ada Pak Faiz lanjutkan. Nah, ini contoh lagi. Misalkan soal dari Pak Faiz, gambarkan rumus Lewis NH3. Diketahui nomor atom N7, nomor atom H1. Langkah pertama yaitu buat konfigurasi elektron dari atom-atom yang berikatan. Kemudian dihitung jumlah elektron valensi dari atom-atom tersebut. Ya. 7N, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3. Sehingga elektron valensinya 5, yang Pak Faiz tuliskan warna merah ini ya. Hidrogen seperti biasa, paling gampang konfigurasinya yaitu 1s1. Elektron valensinya 1. Tapi ingat, NH3, hanya ada berapa? Hidrogennya ada berapa?
NH3. Hidrogen ada berapa, Mas? 3. 3. 3, berarti 1 kali 3. 3. Sehingga total atau jumlah elektron valensinya 5 ditambah 3, ada 8. Oke. Jumlah elektron valensinya ada 8, berarti kita harus menggambarkan 8 elektron pada struktur Lewis. Nanti harus ada 8 gitu terakhirnya. Oke. Langkah yang pertama ini bisa dimengerti? Bisa. Ya, oke. Langkah yang kedua, kita tentukan atom pusat dan atom samping, kemudian kita gambarkan. Oke, atom pusat biasanya jumlahnya lebih sedikit. Maka dalam molekul NH3, yang berperan sebagai atom pusat adalah N, karena N jumlahnya cuma 1 ya. Sedangkan H ada 3. Maka H berperan sebagai atom samping. Kita gambarkan seperti ini, N dikelilingi H di kiri, di kanan, dan di bawah. Bisa dimengerti? Untuk menentukan atom pusat dan atom samping seperti ini? Bisa ya? Bisa. Oke, berarti Pak Faiz lanjutkan atau ada pertanyaan dulu, silakan. Pak, ada nggak pusat yang jumlahnya lebih banyak? Gimana Mas Raga? Atom pusat yang jumlahnya lebih banyak. Atomnya? Atom pusat yang jumlahnya lebih banyak. Atom pusat yang jumlahnya lebih banyak. Berarti di sebelahnya nanti. Di sebelah, bersebelahan dengan atom pusat. Misal N-nya ada 2 gitu ya. Iya. Berarti nanti di sebelahnya N lagi. Gitu. Boleh nggak, Pak? Atom Gimana? pusatnya boleh 2 nggak? Misalnya Ah, H-nya ada 3, N-nya ada 2 gitu, Pak. boleh, bisa. Tapi tetap di tengah. Oh, alah. Tapi atom pusatnya tetap di tengah. Berarti N bersebelahan dengan N kayak gitu. Baru di samping-sampingnya H gitu. Yang penting atom pusat itu jumlahnya lebih sedikit. N2H3 misalkan. Kan berarti 2 sama 3. Ya, yang 2 itu punya siapa? Itu dia sebagai atom pusat. Gitu, Mbak. Ya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa Pak Faiz lanjut? Bisa. Oke. Nah, langkah yang ketiga kita gambarkan sepasang elektron di antara 2 atom yang saling berikatan. Kita tuliskan dulu ya, ini sepasang dulu ya. Sepasang dulu. Kemudian langkah berikutnya jadikan atom samping duplet atau oktet. H seharusnya duplet. Kita lihat di gambar, H sudah duplet. Sampai sini, sampai PowerPoint yang ini, slide yang ini, apakah bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak. Oke. Pak Faiz lanjutkan. Usahakan atom pusatnya oktet. Nah, kalau di gambar tadi kan ini di slide sebelumnya, atom pusatnya sudah oktet belum? Belum. Tapi kita harus mengusahakan atom pusatnya harus oktet. N itu biasanya oktet. Jika kita lihat di gambar, N hanya dikelilingi oleh 6 elektron. Gambar yang sebelumnya tadi loh ya. Maka jumlah elektron yang digambar baru 6. Kurang dari 2. 2 elektron kekurangan ditempatkan di atom pusat supaya oktet. Tadi di awal itu kan jumlah elektron valensinya 8, ya. Di awal tadi jumlah elektron valensinya 8. Kemudian di slide sebelum ini baru kita gambar 6. Berarti masih selisih 2, masih ada 2. Nah, 2 ini kita gambarkan di atasnya nitrogen. 2 digambarkan di atasnya N. Bisa dipahami? Bisa. Biar nitrogennya ini oktet. Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Oke. Nah, langkah terakhir, kita berikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Ingat, H itu kan cuma 1, berarti kita ganti dengan X yang punyanya H. Oke, selebihnya ini punyanya N. Sesuai dengan elektron valensinya tadi, H kan elektron valensinya 1. N, elektron valensinya 5, dibuktikan dengan yang buletan-buletan ini punyanya N. Oke. H sudah duplet, N sudah oktet. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, kalau pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan itu namanya PEI, pasangan elektron ikatan.
Setiap N dengan H ini adalah pasangan elektron ikatan. Sedangkan pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan, yang ada di atasnya nitrogen ini namanya PEB, pasangan elektron bebas. Dia bebas, tidak digunakan untuk berikatan dengan siapapun. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Berarti di sini ada berapa PEI dan ada berapa PEB? PEI-nya ada 3, PEB-nya 1. Oke, betul sekali Mbak Sanaya Rosa. PEI-nya ada 3, PEB-nya ada 1. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Bisa. Ada pertanyaan, silakan. Enggak. Nggak ada? Bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa. Lanjut, Pak. Oke, Pak Faiz lanjutkan. Contoh berikutnya ini. Misal soal berikutnya dari Pak Faiz adalah kalian Pak Faiz minta untuk menggambarkan rumus Lewis CO2. Nomor atom C 6, nomor atom O 8. Langkah pertama sama, kita harus buat konfigurasi elektron dari atom-atom yang berikatan. Lalu kita jumlah elektron valensinya. C, 6C konfigurasinya kan 1S2, 2S2, 2P2. Elektron valensinya 4. 8O, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P4. Elektron valensinya 6. Tapi karena CO2, oksigennya ada 2, berarti 6 kalikan 2, yaitu ada 12. Jumlah elektron valensinya 4 plus 12 ada 16. Jumlah elektron valensinya ada 8, berarti kita harus menggambarkan 8 elektron pada struktur Lewisnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jumlah elektron valensinya salah ketik 16 nih. ya, Pak. Ya. Salah ketik, harusnya 16 ini. C, Pak Faiz perbaiki. Iya, makasih. Ini 16 ini. Gitu ya, ada ya. Saya tutup ya meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, kalian perbaiki. Bunda tak tunggu makanannya ya. Oke, sudah Pak Faiz betulkan ya? Pak, Ya, gimana Mbak Sanaya Rosa? yang elektron valensinya itu kenapa dikali 2, Pak? Elektron valensi O kenapa kok dikali 2? Adakah teman-teman yang tahu jawabannya? Jumlah elektron. Nah, di Jumlah O itu atom. ada 2. Oh, betul sekali. Oksigennya kan ada 2 nih, Mbak. Oksigennya kan atom oksigennya ada 2. O2 kan, CO2. Makanya dikalikan 2. Gitu ya? Ya, Oke. Pak. Sip. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke, Pak Faiz lanjutkan ya. Yang kedua, kita tentukan atom pusat dan atom sampingnya, lalu kita gambarkan. CO2, C-nya ada 1, O-nya ada 2. Berarti atom pusatnya siapa? C. C, betul. Maka Pak Faiz gambarkan seperti ini ya. O, di tengah-tengahnya C, samping kanan O. Gitu ya. Bisa dimengerti yang slide ini? Bisa. Ya, bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa. Bisa. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita gambarkan sepasang elektron di antara dua atom yang saling berikatan. Ini. Di antara O dengan C dan di antara C dengan O kita tuliskan sepasang elektron dulu. Kemudian jadikan atom samping duplet atau oktet. O seharusnya oktet. Jika dilihat dari gambar, O belum oktet. Maka untuk setiap atom O ditambahkan 6 elektron lagi. Ini loh, di gambar yang di atas ini, yang atas ini kan O belum oktet ya, karena O baru 2 kan? Oke. Nah, maka kita tambah 6 elektron lagi nih, di sekelilingnya O. Bisa dipahami ini gambar yang bawah? Bisa. Ya. Oke, sampai di sini, di slide ini adakah pertanyaan? Tidak. Bisa Pak Faiz lanjutkan ke slide berikutnya? Ya, gimana? Kok itunya nggak oktet, Pak? Apa? Yang inti, yang C-nya. Oke, betul sekali. Cermat sekali. Mas Hafiz ya?
Iya, Pak. Oke, ini ada di langkah berikutnya. Sampai langkah sini yang penting yang samping dulu kita oktetkan dulu. Untuk yang berikutnya betul, wajib yang di tengah itu harus oktet. Sementara di sini belum oktet. Nanti di langkah berikutnya kita oktetkan Mas Hafiz. Nah ini, langkah yang E. Kita usahakan atom pusatnya oktet. C itu biasanya oktet. Dan jika dilihat di gambar yang tadi yang ditanyakan Mas Hafiz, C-nya belum oktet. Maka padahal jumlah elektronnya digambar sudah 16, sudah pas, sudah sesuai dengan slide yang di awal tadi. Tetapi C masih belum oktet. Maka supaya oktet, ikatannya dijadikan rangkap 2, Mas Hafiz. Jadi, sepasang elektron dari O yang di kiri, kita pindah di tengah. Sepasang elektron dari O yang di kanan, juga kita pindah ke tengah. Bisa lihat perbedaannya tadi ya. Kalau tadi, ini baru sepasang yang berikatan, tapi sekarang sudah masing-masing 2 pasang. Mas Hafiz dan teman-teman bisa mencermati ini? Bisa ya? Pokoknya harus dioktetkan juga yang di tengah. Konsekuensinya apa kalau yang di tengah dioktetkan? Ngambil dari atom samping untuk diletakkan di tengah-tengah ikatan. Gitu. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak, kalau tidak Pak Wis lanjutkan. Langkah yang terakhir adalah kita berikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Nah, karena C paling gampang itu C4 ya, berarti C kan elektron valensinya 4. Berarti yang di samping kanan ini XX, yang di samping kiri juga XX. Kayak gitu. Selesai. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak ada. Berarti Pak Faiz lanjutkan. Selesai untuk pelajaran kita di hari ini. Silahkan dibuka dulu kameranya bagi yang baru saja gabung. Alhamdulillah lumayan ada 18 yang gabung. 18 termasuk Pak Faiz. Yang lainnya semoga tetap semangat. Oke, beberapa waktu yang lalu dari BK dan wali kelas mengirimkan angket melalui Google Form ke kalian tentang kelas percepatan SKS. Tapi Pak Faiz lihat kok di kelas kalian sedikit ya yang berminat ya. Itu apakah memang tidak berminat atau belum mengisi atau bagaimana? Tidak berminat. Tidak berminat. Saya berminat, Berminat. Pak. Tidak Tapi berminat. saya nggak tahu mau itunya. Saya kira udah nggak bisa telat gitu loh daftar kayak gitu. Oh. Ya, oke. Udah telat Kal- ya, Pak? Ya, sudah telat, sudah sekitar seminggu yang lalu terakhirnya. Iya, Oke. Pak. Ya, makanya meskipun ya namanya pandemik kayak gini, kita harus selalu online ya, di grup kalian jangan sampai ketinggalan. Boleh di scroll-scroll, tapi info jangan sampai ketinggalan. Kalau yang nggak berminat, kenapa? Kok nggak berminat? Pengen menikmati masa-masa SMA. Boleh. Ya, oke. SMA 3 tahun berarti pengennya ya 3 tahun gitu aja ya. Ya, sama. Pak Faiz dulu juga SMA 3 tahun kok. Oke, tetap semangat semuanya. Oke, Pak Faiz presensi. Adit Ardiansyah, apakah hadir? Tidak. Ya, oke. Tidak, Pak. Oke, Alivio Iza, Izin. izin. Sudah izin ke wali kelas juga? Belum, izinnya jaringannya jelek. Oh ya, oke. Nanti minta tolong suruh konfirmasi ke Pak Faiz ya. Oh iya. Oke. Tahu nomornya Pak Faiz? Tahu. Tahu ya? Oke. Nah, kalau nggak tahu nanti tanya Pak Farihin. Oke. Alisa Hoirunisa? Hadir, Pak. Oke. Andara Nadilah? Andara? Sekali lagi Andara?
Oke, nggak hadir. Arikah? Pak. Hadir ya? Iya. Oke. Azhar Rashid? Azhar Rashid? Hadir, ya. Azahra? Azahra Triana? Azahra Triana? Sekali lagi Azahra Triana? Oke, nggak hadir. Cesar Ramdhania Putri? Hadir, Pak. Cesar hadir? Hadir. Oke, hadir. Cynthia Maharani? Cynthia? Cynthia? Sekali lagi Cynthia Maharani? Nggak hadir. El Yusufi? Hadir. Oke. Fahzila Zahra Ziba? Fahzila Zahra Ziba? Fahzila Zahra Ziba? Nggak hadir. Ya. Fazel? Hadir. Hafiz? Hadir. Oke. Imam Muhammad? Imam Muhammad? Sekali lagi Imam Muhammad? Nggak hadir. Jason Raditya Arji? Jason? Jason? Sekali lagi Jason? Nggak hadir. Jingga? Hadir, Pak. Oke. Maulidina? Hadir, Pak. Oke. Ewaldo? Ewaldo? Waldo. Sekali lagi Ewaldo. Nggak hadir. Muhammad Faiz? Faiz Al-Ghifari? Muhammad Faiz Al-Ghifari? Nggak hadir. Nur Naswa? Nur Naswa? Nur Naswa? Nggak hadir. Rabiatul Adawiyah, Rabi? Hadir, Pak. Oke. Rafa Davina? Hadir, Pak. Oke. Raga Jati? Hadir, Pak. Yap. Rehan Ahnaf? Hadir, Pak. Oke. Raisandi? Raisandi Dian? Gak hadir, Raisandi Dian. Sanaya? Sanaya Rosa? Hadir, Pak. Oke. Syalsabila Ramadhani? Izin, Pak. Oke. Izin kenapa? Nggak bisa masuk lagi katanya, Pak. Oh, nggak bisa masuk lagi. Iya, tadi udah join. Oh, ya Allah. Ya, oke. Mohon maaf. Barangkali Pak Faiz kepencet nggak admit. Tiara Sehan? Hadir, Pak. Oke. Titania? Hadir, Pak. Oke. Yohan Pratama? Yohan? Nggak hadir. Terakhir Faiz Isai? Hadir. Oke. Alhamdulillah. Tadi kita terakhir tentang Lewis. Oke. Minta tolong diingatkan ke teman-teman kalian yang belum hadir pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, ya nggak mesti sama Pak Faiz, tapi dengan Bapak Ibu Guru yang lain juga diusahakan untuk hadir. Ya, walaupun di masa pandemi seperti ini, ya tetap harus ketemu sama Bapak Ibu Guru meskipun lewat dunia maya, lewat dunia Zoom. Kita akan mengharapkan ilmunya itu barokah. Masalah paham atau nggak paham itu kan dari Gusti Allah. Tapi barokah itu yang penting kita cari. Ketika ilmu sudah barokah, maka kemana-mana kita menggunakan ilmu dari Bapak Ibu Guru, insya Allah halal. Insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terakhir minta tolong yang kameranya masih bisa digunakan untuk di-on-kan. Kalau yang sudah nggak bisa, ya nggak apa-apa. Pak Faiz mau screenshot sebagai bukti pembelajaran kita pada siang hari ini.
Mbak Cesar tadi kamera rusak ya. Mbak Titania kamera juga rusak. Mbak Sanaya rusak. Kamera bisa dihidupkan? Mbak Sanaya? Sanaya rusak? Oke. 1, 2, 3. Sip, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.